Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat, khususnya untuk penyelesaian soal dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menfaktorkan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Nanti yang kedua dengan cara rumus ABC. Oke, sebelumnya Pakwar ingatkan ya teman-teman untuk perkalian aljabar dua suku yang sama ya teman-teman. Yang pertama, misalnya ada x plus m kali x plus m gitu ya, atau dibuat x plus m kuadrat. Maka hasilnya itu adalah seperti ini teman-teman, x kuadrat plus 2mx plus m kuadrat ya. Kemudian perkalian dua suku yang sama juga, cuma di sini adalah pengurangan x min m kali x min m gitu ya, atau x min m kuadrat. Maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman, x kuadrat min 2mx plus m kuadrat. Oke, silakan teman-teman simak kembali di materi sebelumnya ya, perkalian aljabar dua suku yang sama gitu ya. Ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Nah, prinsip untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna adalah nanti patokannya seperti ini teman-teman. Semua bentuk soal teman-teman ubah ke dalam bentuk persamaan seperti ini, sehingga hasil akhirnya adalah perkalian dua suku yang sama gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti bentuk soalnya ubah ke bentuk seperti ini, sehingga nanti hasil akhirnya adalah perkalian dua suku yang sama, atau hasilnya adalah kuadrat sempurna gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama teman-teman. Di sini adalah ada 3x kuadrat plus 4x min 7. Nah, langkah pertama ya teman-teman, langkah pertama adalah kita pisahkan 3x kuadrat yang ada variabel x-nya, teman-teman kumpulkan ya, 3x kuadrat plus 4x. Nah, kemudian yang konstantanya di sini adalah min 7, tidak ada x-nya gitu ya, teman-teman pisahkan. Min 7 kalau digeser ke kanan sini menjadi plus 7. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman lihat yang depan, koefisien dari x kuadrat. Di depan x kuadrat itu tidak boleh ada angka selain 1 ya. Di sini harus x kuadrat. Maka dibuat x kuadrat. Jadi kalau di sini 3, teman-teman nanti kita bagi 3 semua ini. Ya. Kalau di sini ada 2, bagi 2 semua. Kalau di sini ada 4, bagi 4. Kalau di sini ada 5, bagi 5. Kalau 6, bagi 6 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke. Ini 3, maka kita bagi 3 semua. 3x kuadrat bagi 3, maka hasilnya adalah x kuadrat saja ya. Iya, karena 3 bagi 3 kan 1. Nah, kemudian 4 bagi 3 ya teman-teman. 4, kalau dibagi 3 adalah 4 per 3x. Nah, kemudian 7 per 3 teman-teman. Jadi semuanya dibagi 3. Nah, kalau sudah berbentuk x kuadrat, teman-teman tinggal yang tengah. Yang tengah ini adalah dibuat 2mx, maka harus ada 2 gitu ya, dibikin 2 kali. Nah, ini 2 kali berapa ya? 4 per 3 itu. Ternyata 4 per 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 per 3 ya teman-teman ya. 2 kali 2 per 3. Nah, ini kan hasilnya 4 per 3 ya teman-teman ini. 2 kali 2, 4, 4 per 3. Nah, kemudian x-nya tetap. Ini tetap 7 per 3. Nah, langkah selanjutnya, ini sudah berbentuk x kuadrat plus 2mx. M-nya 2 per 3 ya teman-teman. Nah, di sini M-nya 2 per 3, maka tambahkan M kuadrat. Berarti kita tambahkan M kuadrat. Ini M-nya 2 per 3. 2 per 3 kuadrat. Ya, ini dikurung ya teman-teman. Nah, kalau di sini sebelah kiri ditambah 2 per 3 kuadrat, ini juga harus ditambah 2 per 3 kuadrat. Biar imbang teman-teman.
Nah, ini dikurung ya. Nah, kalau sudah, ini kan sudah berbentuk seperti ini teman-teman. X kuadrat plus 2 kali mx, ini m-nya 2/3x, ditambah m kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud merubah bentuk soal menjadi persamaan seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal ubah ke bentuk seperti ini langsung. Jadi x plus m. Berarti ini berubah menjadi x plus m. M-nya ini 2/3 gitu. 2/3. Nah, ini berubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, ini. Nah, ini yang sebelah kanan dihitung, teman-teman. Ini 7/3. Kemudian 2/3 kuadrat itu 4/9 ya, teman-teman. Jadi ini 4/9. Nah, ini kalau dihitung, ini dijamakan menyebutnya 3 kali 3 ya, kan 9, samakan. 3 kali 3 itu 9, 7 kali 3 21 ya, teman-teman. Ini menjadi 21 tambah 4. Ini menjadi 25/9. Ya. Nah, maka ini teman-teman ambil ini ya, x plus 2/3-nya, x plus 2/3-nya ini kemudian kalau saya tulis dulu aja ya, tulis dulu untuk kuadratnya masih ini 25/9, saya tulis ulang dulu. Nah, kalau kuadratnya dihilangkan ini, jadi kalau saya tulis x plus 2/3 kemudian kuadratnya sudah nggak ada, maka ini berubah jadi akar ya teman-teman. Tapi hati-hati di sini tambahkan plus dan minus. Nah, jadi ini berubah jadi akar 25/9. Nah, ini sudah tidak ada bentuk kuadratnya. Nah, maka ini menjadi x plus 2/3. Teman-teman hitung akar 25 berapa ya. Kemudian akar 9 berapa. Ternyata 25 itu akar berubah jadi 5 ya. Kemudian akar 9 itu 3. Nah, maka ini jadi dua nilai ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman ambil yang positif dulu. Jadi x plus 2/3. Teman-teman ambil yang plus dulu, plus 5/3. Plus 5/3. Sehingga nanti ini bisa menjadi x1 ya. X1-nya 5/3. Kemudian ini 2/3-nya geser ke kanan menjadi min 2/3. Maka tinggal dikurangi saja, kebetulan ini sudah sama. 5 kurangi 2 adalah 3. Jadi 3/3. Atau hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya x2, atau kita pakai yang ini, yang negatif ya, x plus 2/3. X plus 2/3 itu sama dengan, ini ambil yang negatif. Kalau tadi ambil yang positif, sekarang ambil yang negatif. 5, negatif 5/3. Kemudian x bisa kita tulis sebagai x2 gitu ya. Nilai x yang kedua itu min 5/3 dikurangi 2/3 gitu ya, ini plus 2/3 jadi min 2/3, sehingga hasil akhirnya min 5 min 2, dosa 5 dosa lagi 2, sehingga dosa 7 atau min 7, bawahnya tetap per 3. Nah, inilah nilai yang kedua. Maka himpunan penyelesaiannya 1
dan juga ini min 7/3. Oke. Ya, X1 nya 1 ini ya, kemudian X2 nya min 7/3. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua, teman-teman. Untuk yang nomor 2, saya variasikan soalnya pakai yang ini negatif gitu ya. Kalau tadi yang positif semua, ini Pak variasikan ada yang negatif di sini ya. Nah, langkah yang pertama sama ya teman-teman. Tadi masih ingat ya, kita pisahkan yang tidak ada X-nya ya, teman-teman pisahkan, ditaruh di sebelah kanan ya. Di sini min plus 9 taruh di sebelah kanan, jadi min 9 gitu ya. Nah, langkah berikutnya lihat X kuadratnya. Di sini sudah X kuadrat, jadi tidak perlu dibagi. Kalau tadi 3 bagi 3 ya. Kalau ada 2 bagi 2. Di sini kebetulan sudah X kuadrat, maka otomatis seperti ini saja, tidak usah dibagi. Kemudian lihat tengahnya, ini 6. 6 itu 2 kali berapa gitu ya. Oke, X kuadrat, kemudian di sini min 6 itu 2 kali 3 gitu ya. 3X gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau 2 kali 3X kan sama aja 2MX. Jadi M-nya berapa? M-nya 3 gitu ya. Ya, sudah ketemu M-nya. Ini tulis saja min 9-nya. Nah, langkah berikutnya, kalau sudah ketemu M-nya, ditambahkan M kuadrat, teman-teman. Di sini selalu tambah ya. Jadi ditambah M, tambahkan M kuadrat. Nah, karena M-nya 3, tambahkan 3 kuadrat gitu. Di sini juga sama, biar imbang, tambahkan 3 kuadrat. Sehingga ini sudah berbentuk seperti ini teman-teman. X kuadrat min 2M, 3M-nya X ya, ditambah M kuadrat, M-nya 3. Maka ini sudah menjadi bentuk seperti ini teman-teman, langsung dirubah. X min M, nah dimana M-nya adalah 3. Maka X min 3 kuadrat. Nah, ini min 9 ditambah 9. Ini kan 9 ya teman-teman. 9 kurangi 9, 0 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal uraikan bahwa X min 3 sama dengan plus minus akar 0 gitu ya teman-teman. Kalau yang tadi nomor 1 plus minus ya. Di sini jadi akar. Nah, karena di sini 0, akar 0 kan 0 ya, teman-teman. Jadi 0 saja gitu ya. Plus 0 sama min 0 sama ya. Maka nilai X-nya mungkin hanya 1 ya. Jadi X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya 3. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya nilai X-nya hanya ada 1 ya, jadi tidak ada X2-nya gitu teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, sekarang kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC ya. Jadi untuk rumus ini lebih mudah, yang penting dihafal ya teman-teman, dimana persamaan kuadrat bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka rumusnya nilai X1 dan X2 nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, A itu adalah nilai atau koefisien dari X kuadrat, jadi angka yang di depan X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X, angka di depan huruf X. Kemudian C adalah konstanta atau nilai yang tidak ada X-nya ya. Jadi di sini C. Ya, nah, untuk soal yang ketiga, kita coba pakai yang rumus ABC ya teman-teman. Oke, kita lihat nilai atau soal nomor yang ketiga adalah X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman tentukan dulu nilai A, B, C-nya gitu ya. Di sini kita lihat A-nya adalah
nilai A-nya di depan X kuadrat ya teman-teman. Nilai A-nya adalah 1 ya, karena tidak ada angka, di sini ada angka 1 ya. Tidak kelihatan maksudnya. Kalau 2X kuadrat ya 2, kalau 3X kuadrat ya 3 gitu ya. Kalau ini nomor ya teman-teman, jadi bukan koefisien. Kemudian ini B-nya. B adalah koefisien dari X, angka di depan huruf X 4 gitu ya, angka 4. Kemudian C-nya adalah ini konstanta, angka yang sendirian, tidak ada X-nya. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke rumus yang ini teman-teman. Jadi langsung ya, X1, 2, jadi X1 dan 2 sekalian gitu ya, itu sama dengan min B. Min B itu berarti min 4 teman-teman, min 4, kemudian plus minus, kemudian akarnya B kuadrat berarti 4 kuadrat, kemudian B 4 kali A, A-nya 1, C-nya 3, kemudian dibagi 2 kali A, berarti 2 kali 1. Kita hitung min 4, kemudian plus minus. Ini kalau dihitung sekalian, 4 kuadrat itu 16, 16 dikurangi 12 ya, 16 dikurangi 12, 4 ya teman-teman. Ya, ini 16 kurangi 4 kali 3, 16 kurangi 12 kan 4 gitu ya. Kemudian yang bawah 2 kali 1, 2. Maka ini kita hitung lagi, min 4 plus minus. Akar 4 teman-teman sudah tahu ya, akar 4 adalah 2. Nah, kemudian yang bawah tetap. Nah, maka ini bisa kita ambil ya teman-teman. Untuk X1 nya teman-teman ambil yang positif, jadi min 4 plus 2. Nah, tadi kan plus minus, teman-teman ambil yang plus dulu, plus 2 dibagi 2. Nah, maka hasil akhirnya min 4 tambah 2 adalah min 2 ya teman-teman. Min 2 bagi 2 adalah min 1 ya, min 1. Nah, ini nilai X1 nya. Kemudian nilai X2 nya teman-teman ambil yang negatif, jadi min 4 min 2, kemudian dibagi 2, sehingga hasil akhirnya min 4 min 2, dosa 4, dosa lagi 2, jadi dosa 6 ya. Dosa 6 dibagi 2 adalah dosa 3. Nah, maka ini sudah ketemu teman-teman timbunan penyelesaiannya di HP-nya. Nah, ini kalau penulisan boleh yang kecil dulu ya, jadi boleh min 3 dulu, min 3 dan juga min 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk nomor yang terakhir teman-teman, ini ada 2x kuadrat min 5x plus sama dengan 3. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman dan hati-hati adalah nilai A, B, dan C-nya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini soalnya seperti ini, maka teman-teman rubah dulu bentuknya seperti bentuk kuadrat yang yang seperti ini. Jadi 2x kuadrat min 5x. Nah, nilai C-nya ditaruh di sini. Jadi kalau plus 3 ditaruh di kiri jadi min 3, maka bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa tentukan nilai ABC-nya.
Jadi kalau masih bentuknya misalnya C-nya di sebelah kanan, teman-teman ubah dulu ya, biar nggak salah menentukan nilai A, B, dan C. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nilai A-nya 2, ini di depan X kuadrat gitu ya. Kemudian nilai B-nya berapa nih teman-teman? Ya, min 5 gitu ya. Jadi kalau ada minnya tetap ditulis min. Kemudian di sini C-nya. Nah, kalau tadi, kalau sebelum dirubah, kelihatannya C-nya adalah positif ya teman-teman. Ternyata kalau dipindah ke sini nilai C-nya adalah negatif 3. Nah, itulah yang perlu hati-hati teman-teman. Jadi rubah dulu bentuknya seperti ini. Baru kita tentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kalau sudah, kita langsung ke masukkan ke dalam rumus ya. Jadi nilai X1 dan X2 nya pakai rumus ini sama dengan min B. Berarti min dari rumus ini, kemudian B nya min 5, maka double ya minnya. Jadi min 5. Min 5 gitu ya. Min pertama dari rumus, min yang kedua dari nilai B gitu ya. Kemudian plus minus akar B kuadrat berarti min 5 kuadrat. Ya, ini dikurung ya teman-teman. Maksudnya nilai negatifnya juga dikuadratkan gitu ya. Ini dikurung. Kemudian min 4 kali nilai A-nya 2. Kemudian kalikan C-nya min 3. Kemudian dibagi 2 kali A atau 2 kali A-nya 2. Nah, maka kita bisa tentukan min 5 jadi plus 5 ya teman-teman, positif 5. Kemudian plus minus akar ini 5 kuadrat min 5 kuadrat ya, jadi 25 ya teman-teman, 25. Negatif kali negatif jadi positif ya. Kemudian negatif 4 kali 2 kali negatif 3 ya. Berarti 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 ya teman-teman. Negatif ketemu negatif lagi jadi positif. Kemudian yang bawah 2 kali 2 adalah 4. Nah, kemudian ini 5 plus minus, ini langsung ya teman-teman, 25 tambah 24 kan 49 ya. 49 kalau di akar adalah 7. Nah, kemudian bawahnya berubah belum berubah ya, ini masih 4. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman ambil nilai X1 itu yang penjumlahan. Jadi 5 tambah 7 maksudnya 5 tambah 7 bagi 4. 5 tambah 7 ada 12. 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian X2 nya teman-teman ambil yang negatifnya atau yang pengurangan. Jadi 5 kurangi 7 bagi 4. 5 kurangi 7 adalah min 2, kemudian bagi 4. Kalau disederhanakan adalah setengah ya teman-teman ya, min 1/2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya nilai X1 dan X2 nya adalah, teman-teman bisa tulis yang negatif dulu ya, yang kecil dulu, min setengah dan juga 3. Oke. Nah, inilah teman-teman cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus. Silakan teman-teman bisa pilih salah satu ya, cari yang paling gampang, paling mudah, karena setiap soal
ada yang bisa diselesaikan dengan 3 cara tersebut, ada juga yang bisa diselesaikan dengan salah satu cara. Jadi silakan teman-teman pilih ya, cara mana yang dianggap paling mudah untuk teman-teman semua. Demikian teman-teman, semoga videonya bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sudah belajar di Pakwar Channel boleh like dan subscribe, serta boleh share ya video-video yang ada di Pakwar Channel untuk membantu teman-teman yang lain untuk belajar asiknya matematika bersama Pakwar. Terima kasih.